Jadi hari ini kita pengen ngobrol lagi dosen-dosen penggemar Arsenal ini ya. Kemarin kan ada informasi dari FA ya, konfirmasi paling update Liga Inggris kan katanya mau mulai lagi ya. Kalau Liga Jerman kan sudah dari 2 minggu yang lalu sudah mulai Bundesliga, sudah 2 atau 3 pertandingan bahkan dengan protokol kesehatan COVID-19 dan seterusnya ya lah. Ini Liga Inggris rencana akan mulai lagi. Nah ini kita pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Nasrul, Mas Yosi, dan mungkin nanti Mas Bram ya. Gimana kira-kira pendapat masing-masing tentang bergulirnya Liga Inggris di tanggal berapa? 17 kalau nggak salah ya. 17 Juni 2020. Ya apa kira-kira? Mungkin Mas Yosi gimana pendapatnya? Ya ini Arsenal bisa finish Big Four ini. Ya apa ya? Kalau dari sudut pandang fans layar kaca, ya sangat mendukung Liga Inggrisnya dijalankan. Soalnya kemarin kan ketika nyoba nonton Liga Jerman, ya sempat nonton, cuman ya karena nggak biasa nonton ya dia nggak nyambung. Jadi pemainnya siapa, nah gaya mainnya gimana, misalkan kemarin Dortmund lawan Schalke itu sempat nonton, karena nggak pernah nonton akhirnya ya kurang nyambung lah, taunya cuma beberapa pemain. Nyambungnya cuma Dortmund sama Munchen ya. Kalau dari perspektif hiburan ya sangat positif sekali, sangat menantikan dimulainya Liga Inggris. Terlepas bagaimana hasil Arsenal ya itu faktor yang lain. Kalau Liga Jerman yang terkenal soalnya cuma Munchen sama Dortmund ya, masalahnya itu ya. Kita yang nggak ngikuti mungkin kayaknya itu. Enggak, kita nggak kenal. Kalau Mas Nasrul ya apa Mas Nasrul kira-kira? Kalau dilanjutkan kembali gitu ya, secara prinsip mendukung karena dia sebagai salah satu hiburan di akhir pekan gitu ya, pekan gitu ya. Sama pengen tahu kelanjutannya ini seperti apa ya. Ya meskipun memang agak berbeda ya suasana kalau sebelum COVID sama nanti mungkin tanggal 17 yang kalau dengar-dengar kan memang nggak pakai penonton. Nggak mau ada penonton kayak di Jerman. Nggak tahu nanti kalau suara penontonnya pakai simulasi dan sebagainya, nggak tahu, kurang tahu ada informasi. Kalau pertanyaan berikutnya gimana Arsenal, harapannya bisa enggak 4 besar? Sebenarnya kalau lihat hitung-hitungan skuadnya dan pola mainnya kemungkinannya agak sulit ya, harus agak ngoyo gitu, harus agak kerja keras lah untuk konsisten. Tapi kalau dari sisi permainan sudah meningkat lebih jauh, banyak pendapat kayak Bergam ngomong terakhir yang harus wawancara dengan siapa itu ya, lupa saya terakhir itu. Yang pasti arahnya positif lah, mungkin paling bagus ya Liga Eropa lagi, UEL lagi minimal ya, minimal UEL ya. Mungkin masih bisa kalau UEL ya. Oke, mungkin nanti oh iya terusin. Pesaingnya kan Wolves sama siapa itu? Nomor 4 kan Wolves sama siapa itu? Enggak lupa. Nomor di atasnya ini. Mungkin UEL masih bisa. Ya, sebelum mungkin kita masuk ke bahas Arsenalnya lebih dalam ya. Saya itu sebenarnya gini, yang lumayan jadi pertanyaan ketika diputuskan lanjut itu kan sebenarnya di aspek totalitasnya mungkin ya. Saya tuh membayangin bisa total nggak ya kira-kira pemain dengan asumsi lawang harus physical distancing gitu loh. Padahal kan main bola kan nggak mungkin physical distancing kan. Maksudnya nggak mau nyeliding, nggak mungkin ya. Body charge, maksudnya juga nggak mau dan itu ya apa kira-kira? Mungkin kita analisis anggaplah dari sudut pandang pemainnya nih kira-kira.
Ya, kira-kira dengan sudut pandang pemain situasi kayak gini ya apa ya kira-kira ya? Kalau Mas Oke. Nasrul, saya dulu Mas Bang Nasrul. Yosi dulu aja. Mas Yosi dulu aja. Kalau saya mungkin pertimbangan utamanya itu lebih ke faktor ini kalau di luar pemain ya, sebelum pemain ya. Faktor bisnis kayaknya itu Mas Erwin. Jadi kalau dilanjut kan menanti-nanti ya, Liverpool ini juara atau tidak jadi juara misalkan. Yang tidak suka Liverpool juga pasti akan nonton berdoa biar pasca pandemi terus kemudian drop mainnya jadi enak misalkan begitu ya. Akhirnya ratingnya tinggi. Fansnya Liverpool juga akan nonton, soalnya kapan lagi nih kemungkinannya juara. Nah, mungkin menurut saya itu. Soalnya kalau misalkan social distancing itu dalam, mungkin kalau kayak di TV kita lihat Liga Jerman itu kan benchnya ada jarak. Cuman kalau main juga pasti ada interaksi. Dan juga begini Mas, di balik pertandingan itu kan juga ada latihan. Misalkan kalau saya lihat apa ya karena misalkan adik saya pemain ya, jadi saya misalkan sedikit banyak tahu kalau di belakang layar misalkan ketika latihan itu juga jaga jarak itu ya mustahil, local roomnya juga satu misalkan, diskusi ketika strategi apa itu mustahil lah bisa jaga jarak gitu itu, sehingga pasti paling tidak itu dalam satu tim itu pasti semuanya bisa kita anggap ya circle apa itu circle, kalau sekarang kan ada circle kuarantinnya lah, kita satu keluarga kalau udah tim gitu pasti satu tim itu jadi satu circle gitu. Jadi kalau misalkan ada satu yang positif lainnya harus dicek juga. Nah menurut saya begitu sih pasti. Cuma nanti mungkin orang di Eropa itu mungkin agak pede karena juga faktor fasilitas kesehatan ya. Maksudnya misalkan pun kalau ada positif itu ke covernya itu bisa, mungkin mereka mengestimasi oh ya bisa, terus duitnya juga potensial sehingga berani gitu mungkin kalau menurut saya Mas. Sebab soalnya ini saya tuh dengar di beberapa sumber itu beberapa pemain sebenarnya juga nggak setuju. Jadi kayak pemainnya Manchester City itu termasuk Aguero, bahkan Sergio Aguero itu menentang karena ya dia khawatir ya itu. Terus N'Golo Kante ya, Chelsea ya. N'Golo Kante itu kalau nggak salah keluarganya ada yang kena COVID juga. Jadi N'Golo Kante itu akhirnya sangat menentang sebenarnya. Sehingga ada analisis juga kemungkinan ya. Mungkin nggak ya akhirnya secara motivasi itu pemain-pemain Manchester City misalnya bisa mungkin nggak terlalu effort gitu loh, ngerti nggak? Maksudnya nggak ngoyo karena Liverpool itu cuma butuh 2 kemenangan lagi sebenarnya kan untuk jadi juara itu loh. Dia itu kalau 2 kemenangan lagi wes dia nggak tanding. Sisa berapa sih pertandingannya? 9 bisa juga 1 loh ya kalau Arsenal mengalahkan City. Iya betul. Sepertinya kok. Boleh. Kalau Arsenal mengalahkan City, Liverpool asumsinya Manchester City gak niat menurunkan pemain. Sisa pertandingan berapa? 9 ya? Berapa Mas Azrul? Berapa Azrul? Sisa pertandingan ini berapa? 9 kan? 9 kalau. Nah, 9 itu Liverpool menang 10 kalau salah. Liverpool menang 2 kali aja selesai. Nah, sehingga itu saya itu yang tertarik itu bahas itu, kira-kira pertimbangan kemungkinan paling besar kan bisnis ya. Nah, kalau dari sudut pandang olahraga pemainnya itu yang saya bayangin bisa total nggak ya kira-kira ya? Mungkin Mas Nasrul ada analisis. Menurut begini, jadi kalau situasinya kan faktornya sepak bola itu kan apa ya? Ya ada slide beberapa pendapat. Saya baca-baca, saya lihat YouTube-nya beberapa pandit. Ya memang kalau faktor performa itu bisa jadi kemungkinan menurun ya, karena situasi stadion itu kan berbeda kayak dulu, dimana kan sepi. Katakanlah itu dimainkan oleh musik dan lain sebagainya, itu kan ya orang ya tahu
suara kan berbeda ya, soundnya, suasananya sebagainya berbeda. Itu satu saat play. Terus yang kedua, proses untuk persiapan menjelang pelatihan yang mulai baru itu kan juga ada pentahapan yang tidak seperti normal gitu ya. Pada awalnya jaga jarak dulu dan lama kan begitu. Terus kemudian bertahap sekarang kan sudah mulai bisa kontak latihan, mulai minggu ini kalau nggak salah. Sudah mulai kontak, kayak ada di videonya Siti itu sudah mulai bisa kontak, kabar sebagainya kan. Jadi kalau kebijakannya kan sudah mulai bisa kontak. Terus kemudian juga ada protokol-protokol yang harus dipenuhi, sehingga itu kan mempengaruhi psikologis kan mungkin. Apalagi harus dicek berkala dan sebagainya. Intinya kalau pertanyaannya performa bisa berpotensi menurun apa enggak, misalkan ya giro apa sebagainya, itu ya berpotensi besar itu bisa akan menurun, nggak kayak biasanya mungkin ya. Kayak kalau nggak salah ada data di Liga Jerman itu yang dapat poin besar itu malah bukan dari sekalian permainan ya, apa mungkin statistik saya agak lupa, bukan Munchen, bukan Dortmund, tapi peningkatan itu malah tim-tim away itu malah banyak menangnya. Iya, betul. Jadi tim away itu kayak apa ya? Tim away itu di Jerman ya, itu meningkat yang menang dibandingkan kayak mana. Ya itu mungkin pengaruhnya ya karena kembali lagi ya karena memang tidak ada penonton ya, intimidasi siapa. Jadi yang Ya. Kan itu. Jadi ya kayak nggak ada beda aja sebenarnya away nggak ada beda. Jadi kalau berdasarkan belajar dari Jerman yang tim away sekarang sudah lumayan banyak menangi dibandingkan itu ya, ada yang bilang gitu. Lawan City, Arsenal, home apa away Mas Nasrul? Kayaknya Away. nggak salah. Oh, away. Arahnya ke situ sehingga Mas ya. Jadi sebenarnya ada analisis itu yang sangat diuntungkan dengan tanpa penonton itu ya Arsenal. Karena kan Arsenal kan away-nya kan hancur toh. Iya kan? Away-nya loh. Sehingga kalau away-nya nggak ada penonton kan seneng. Away-nya nggak ada penonton seneng Arsenal. Itu kan gitu. Itu seperti itu. Soalnya kalau dilihat ini, kalau ngelihat Instagramnya Arsenal ya, Arsenal akun resminya kan kelihatannya sih ya, yang tampil di postingan tuh kayak ceria-ceria sih pemain Arsenal latihannya ya, ceria-ceria gitu loh. Maksudnya kayak ya kan Bellerin biasa. Maksudnya mereka kayak nggak sabar gitu. Nah nggak ngerti kalau klub lain ya. Mungkin karena ya, kalau nggak salah kan mereka begini. Jadi ketika ada pemotongan gaji, mereka sepakat, gitu ya. Tapi dengan syarat sebenarnya mereka bisa balik gaji mereka normal kalau itu lolos champion, gitu. Jadi kayak dikompensasi gitu loh. Jadi yang kebijakannya dipotong gaji berapa persen itu ya? 12,5% kalau. Ya itu dipotong memang mungkin dari tadi. Tetapi kalau kamu balik itu bisa lolos champion musim ini, itu kalau nggak salah kembali. Jadi pemotongan itu akan kembali ke jadi bonusnya gitu. Jadi balik normal lagi. Karena dapat bonus itu tadi, dapat bonus kalau champion gitu. Jadi kayak dipotong, tapi ketika kalau champion setimpal dengan gaji normalnya mereka. Kalau nggak salah. Kalau lolos UEFA toh nggak balik. Nah, itu. Ya mungkin nggak balik normal, maksudnya dalam artian kalau dikompensasi totalnya itu nggak normal, maksudnya ya udah pengurangan lah. Nah sebenarnya kalau matematis ya Wenger pernah bilang butuh 21 poin kalau 20-an poin kok untuk itu. 20-an berarti kan 7 kali kemenangan ya. Wih, kemenangan kalah 2 kali lah, jadi kalah 2 kali. 7/9 wah. Tapi ini kan loh, ya kita ikhlas juga lo kayak tim kuat yang tersisa yang kita hadepin selain City siapa? Nah itu kurang lihat lagi, ngikuti perkembangan. Lupa ya. Sisanya apa? Pascal. Ya sih mungkin lupa habis. City. Oh, Anda ingat Mas, liganya lama, libur. Kayaknya sih City. Liverpool sudah 2 kali toh.
Sudah 2 kali. Liverpool kita urut aja, kita urut. Liverpool sudah 2 Chelsea kali. kan awalnya kan Chelsea sudah 2 kali ya. Kartu Chelsea merah sudah itu 2 kan ya. kali. MU Fenomenalnya Martinelli itu ya. MU sudah kalau nggak salah. Sudah kayak. Sudah kalau nggak salah sudah 2 kali. Hotspur Belum. kayak. Tak ingat. Belum. Kayaknya sih tinggal City sama Spurs kayaknya. Kalau asumsi 7/9 ya itu Yos. 2 itu Yos yang kalah Yos. Dengan asumsi lawan tim kecil menang. Ya. Oh iya. Ya, Arteta Jangan-jangan tahu malah Yos. terbalik Mas. Lawan Gimana, tim Yos? besarnya menang. Biasanya kan mengagetkan. Ya terlepas tadi kalau performanya menurun, ya kemungkinan menurun. Performa dalam artian nggak kayak biasanya lah. Jadi Cuman semua tim kan kalau kondisinya begitu, mungkin tim-tim yang sudah tidak ada kepentingan ya, mungkin dia akan lebih loss. Dan juga misalkan tim-tim yang dia kepentingan, pemiliknya mungkin akan nge-push lewat bonus mungkin ya. Tapi kalau sudah tidak ada kepentingan itu sudah momen hilang itu akan susah. Nah tinggal Arsenal nanti mungkin timnya itu yang dihadapi tim-tim yang masih punya kepentingan atau enggak. Kalau misalkan lawan tim degradasi juga tetap berat menurut saya begitu ya. Soalnya pemain juga libur lama, fisik itu juga pasti turun apa. Nah kalau lawan tim-tim yang mungkin sudah tidak ada kepentingan mungkin cenderung lebih gampang. Salah satu tim yang nggak punya kepentingan itu City Yos. ya mungkin itu akhirnya Pasti runner up ya. dan runner up juga belum bukan runner up dan dia itu kan musim depan itu kan Liga Champions kan belum tentu bisa. Oh iya betul. Oh iya betul. Semakin nggak Proses punya bandingnya kepentingan itu kan pos bandingnya dia itu masih proses, belum ada keputusan disetujui apa enggak. Betul. Enggak. Tapi bagian pengadilannya sudah memutuskan bahwa gantian, mereka banding, banyak pengacara kan. 50 pengacara dia pakai. Tapi yang hasilnya belum. kemungkinan besar menang kok Srul. Secara track record Cas itu mesti menangin klub. AC Milan dulu kan menang, PSG menang, kemungkinan besar City menang kayaknya. Cuman dia kan nggak mungkin ngejar juara Liga Inggris toh. Nggak mungkin. Nah makanya mungkin mustahil. Paling termotivasi dengan balik Liga Inggris digulirkan lagi itu paling ya cuman Arsenal sama Liverpool. Ya, MU motivasi nggak kira-kira? MU itu peringkat 5 ya sekarang ya. Peringkat 5. Arsenal 6 apa 7? 9. 9. Ya Allah. Ya. 9. Saking suwe nih ya sampai lupa peringkat sendiri, Pak. 9. Klasemen sekarang, ayo coba sama-sama kita googling ya. Klasemen sekarang itu Perasaan sekarang kita nyebut Big Four itu kok dulu kita agak risih ya disebut Big Four tok ya. Sekarang kayaknya kok berharap disebut Big Four ya. peringkat 1 kan Liverpool. 2 Manchester City, 2 Leicester ya. 3 ya. Ya, 3 Leicester. Berarti ya Allah, berarti di bawahnya Tottenham ya. Aduh. Bawah di bawahnya. Tapi itu aja, next match-nya siapa aja? Tapi kita saving itu, Srul, saving 1 pertandingan, Srul. 28 kalau nggak salah. Lawan Manchester City itu. Berarti kita itu nggak 9 pertandingan, Srul, kurang 10. 10. Ya, 10. Wah, ada 28 ada 9. Saya lupa siapa aja. Berarti itu, Yos, 7/10, Yos. Oh, lumayan. Lumayan lah ya. Bisa. Lumayan. Win rate Arteta itu nggak salah 60% menangnya. Win rate-nya loh ya. Coba kita lihat potensi kemenangannya. Fixtures Arsenal. Iki lawan City, terus lawan mana ini? Brighton, Southampton, Norwich, Wolves.
Terus Leicester, Tottenham, Liverpool, loh kok CAG ya? Aston Villa, Watford, ambek Manchester City Ya. mau. ya 3-4 lah ya yang sulit, yang berat. Berarti yang berat yo iku Pak, Tottenham, Liverpool, Wolves. Manchester City. Wolves itu juga berat, Wolves itu. Leicester. Manchester Lumayan ya ya. memang. Lumayan. Ya maksudnya berat kalau champion mungkin berat, tapi misalkan UEL mungkin masih bisa. Kalau dari Arsenal sendiri kira-kira apa ya perkembangan terbarunya ya? Kan kalau yang saya baca itu David Luiz hari ini katanya kan dialog kepastian dia apa namanya? Lanjut apa enggak David Luiz loh. Yang cedera siapa? Udah balik. Yang terbaru. Hah? Cedera kan. Kayaknya udah pada balik ya. Balik. Balik ya, sudah balik ya. Paling Chambers balik. Paling Chambers yang pemulihannya nggak kayak Tierney yang secepat Tierney. Yang terakhir kan cedera kan Tierney, Chambers kan itu ya. Terus apa lagi? Yang pasti kelihatan latihan semua. Dan ini Ceballos sudah balik ke Madrid belum ya? Belum. Ceballos sampai Mas. akhir musim ya? Ya, gitu Nah, sih. itu sih belum ada kebijakan dari apa tentang transfer itu loh. Transfer itu hukumnya ya apa? Gitu. Iki Sampai kapan? kita waktu nih. Tak close dulu nanti kita lanjut lagi ya. Ya, Terus dulu. iya tak close Oke. dulu ini waktunya habis. Saya tak close. Yo, Ya wis, kita lanjut aja ya. Tadi sampai mana terakhir? Sampai ya mana pertandingan beberapa pertandingan ke depan Arsenal. terakhir? Oh ya, ini dari internal Arsenal itu secara pemain Sama nanti terakhir. sehat KB. Mungkin Chambers ya. Chambers yang Lumayan lama. Maksudnya sudah ikut latihan tapi pemulihannya butuh lebih lama dibandingkan Tierney sama siapa ya lupa. sehingga kalau asumsi full tim Arsenal full tim berarti kan sebenarnya lumayan toh secara prospek loh, betul nggak sih? Ya. Bek kanan kan siapa yang Southampton itu kan sudah sembuh, yang pinjaman itu siapa itu dari Portugal itu yang bek kanan Suarez. pinjaman Mari. Oh Suarez. Cedric Suarez. Cedric. Jadi kan itu kan bisa menjadi apa ya, nggak tahu itu yang jadi utama atau kan nanti yang Bellerin yang malah backupnya, nggak tahu. Yang pasti sudah balik. Terus Mari kan ya sudah mulai ikut latihan, sudah main kan terakhir. Ya cederanya Chambers sama Tierney itu. Berarti tinggal Terakhir back kiri ya, back kiri yang tetap ini ya apa? Oh sama Saka Kolasinac ya? kan waktu itu kan cedera. Kolasinac kan juga cedera waktu yang sebelum. Akhirnya kan waktu Saka itu. toh. Saka. Ya akhirnya Saka. Nah terus kalau lihat latihannya Arsenal, Saka itu ikut latihan bareng sama penyerang kalau nggak salah, sama Auba, sama Lacazette, Martinelli. Jadi maksudnya grupnya dia kalau di grup YouTube itu yang training itu loh. Iya. Jadi bareng itu. Bareng kumpulan apa? Kalau di FM, FM. Itu kan ada unit-unitnya, unit attacking, unit defense kan gitu. Iya. Nah, itu gitu. Sehingga kemungkinan besar Kola juga sudah mulai ikut latihan kan. Sehingga backnya insya Allah sudah lumayan lengkap lah. Back sayap ya. Back sayap sudah lengkap, back tengah lengkap juga. Kola itu julukannya Huluk tapi yo lumayan sering cedera ya Kolasinac gitu ya. Iya. Ya? Lumayan sering. Bahkan dibandingkan David Luiz loh. David Luiz itu kayaknya jarang cedera. Kuat itu.
David Luiz itu kayak badak tuh, jarang cedera. Bisa jadi nganu apa rekrutmennya itu nggak terlalu apa ya, kurang memperhatikan aspek itu mungkin ya. Aspek itu. Aspek gini, ketangguhan fisik gitu. Ketangguhan fisik. Oke, apa mana kira-kira ya yang mungkin berarti kan pertandingan 17 Juni. Iya kan? Arsenal Ya, main 17 Juninya atau 18-nya? Arsenal. Oh, enggak tahu, coba dibuka di feature itu 17 kayaknya. Aku lali burung kayak gitu. Dibuka mau. Iya, kemungkinan 17-nya ya. Maksudku gini. Berarti kalau misalnya nanti jadi rutin main, kita berarti apa enaknya bahas preview apa review kira-kira ke depan Arsenal layar kaca ini? Apa dua-duanya? Salah satu aja, salah satu atau dua-duanya. Ya siapa ya? Kalau nanti ya ngomong apa adanya lah Mas, wis nanti yang ada kepikiran apa. Ya. Nanti Bisa mungkin diselang-seling saja nih. kalau sudah itu nanti apa ya? Yes, lihat nanti dulu lah. Oh iya. Soalnya kan Makanya sudah mulai. Maksudku gini, kalau sudah jalan, bahan kan banyak, iya kan? Kalau Liga Inggris jalan itu loh, itu kan pasti berita, terus apa? Video highlight segala macam kan bahan itu banyak. Cuman kita pengen bahan banyak sebenarnya lebih enak review sih ya. Review itu kan berarti bisa memuja-muji dan bisa mencaci maki ya. Iya, lebih mudah. Lebih gampang maksud. Ya ini gak apa-apa deh, aku ya kehabisan pertanyaan. Apalagi yang mungkin bisa dibahas? Paling prediksi aja lah ya. Terakhir kira-kira prediksi akhir musim kira-kira kalau ikuti topiknya ya mungkin terdekat prediksi lawan City ini mau ya apa? Nah, ini kan era apa? Topik kita kan tadi ya apa menghadapi kompetisi liga lah, pertandingan pertama ini kan lawan City ya, mungkin bisa disebut dulu aja. Ya, prediksi akhir kan lihat banyak pertandingan ya, jadi susah gitu. Ya, karena kita masih belum tahu. Gelap ya. Gelap. Misalkan statistiknya Jerman tadi Liga W nggak terlalu meningkat, yang W meningkat, itu belum tentu juga di Inggris. Misalkan. Ya kita lihat dulu yang terdekat mungkin ya lawan City ini, mungkin City kan banyak variabel pemain yang mengeksplisikkan nggak termotivasi, yaitu mungkin iso beda sampai Arsenal kan. Ya katakanlah seri udah bagus lah ya. Sebenarnya seri aja loh ya. Sehingga kalau menurut Nasrul berarti nunggu lihat hasil lawan City baru nanti kita bisa bikin prediksi hasil akhir di akhir musim ya. Karena lihat tadi yang disebutkan lawan-lawan berikutnya itu ya tricky ya. Maksudnya dalam artian kalau hitungan matematis sebenarnya cukup butuh 20 sampai 21 untuk champion. Tapi kan nggak bisa matematis toh. Ya kalau cara akhir ya masih banyak hal yang bisa berubah. Kalau saya mungkin secara umum mungkin ya ini tidak jauh beda mungkin ya menurut saya, kalau berubah signifikan juga latihan barengnya sebentar gitu. Maksud saya kalau misalkan Arsenal jadi sangat berubah permainannya jadi sangat enak misalkan begitu, menurut saya juga enggak. Soalnya kan latihan barengnya kan sebentar. Ya mungkin tim lain juga menurun. Cuman menurut saya mungkin kalau secara hasil makro prediksi ya enggak jauh beda dengan sekarang lah. Mungkin 8 UL itu berat sih, sejujurnya berat walaupun ada potensi. Kalau Liga Champions kayaknya enggak. Dan lebih enak begitu sehingga nanti Arteta bisa fokus ke pemain muda. Harapan yang episode sebelumnya ya. Terus tekanan juga rendah, ekspektasi rendah misalkan gitu ya. Pemain muda lebih. Soalnya kalau muda semua itu ekspektasinya pasti lebih turun.
Kalau untuk bisa lolos ke European League itu kan minimal 7 ya. 5, peringkat 5 sama juara FA Cup dan juara 56 kalau salah. 56 ya. 56 FA. Oh, 56 juara Carling enggak? Juara Carling. Enggak, Carling enggak. Oh, FA. Ingat saya kalau aku biar FM Jombo ya. Carabao itu kalau misalkan bisa, juara tapi nggak langsung grup. Jadi nggak langsung nang grup. Kualifikasi. Gede. Ya. 3, Di Carabao. 5, 6, 7. Kalau misalkan juara FA-nya itu peringkat 1 sampai 5, maka nanti misalkan 56 itu diambil 5, 6, 7. 3 slotnya. Kalau misalkan juara FA-nya itu peringkat 1 sampai 6 misalkan, maka yang dapat jatah UL peringkat 7. Itu soalnya sudah diambil, peringkat 7-nya hilang. Tapi kalau misal dari peringkat 7-nya dikasih ke situ. Tapi kalau misalkan yang juara FA itu di luar dari peringkat 5, 6, 7, maka ya 5, 6 aja sampai. Berarti kan kalau Arsenal mau ngejar Liga Eropa itu kan satu bisa jalur prestasinya berarti juara FA. Cup spesialis Arsenal. FA Cup ini kalah bukan sih ya? Belum kayaknya. FA Cup. Sudah? Belum. Musuh siapa itu? FA itu habitat kita, Yus. Brighton nggak salah. Iya. Lawan? Musuh Brighton nggak? Kayaknya loh. Oh. Jadi belum. Masih kompetitif di situ. Jalur FA atau minimal ngejar peringkat 6 lah ya. Nah. Ada peluang, masih ada peluang. Kalau saya ngelihat tadi Arsenal masih punya tabungan 10 pertandingan. Anggaplah se-ekstrim-ekstrimnya lawan City sama Liverpool itu yang susah. Itu menurutku Liga Eropa masih 90% lah. Yakin, masih tetap optimis bisa. Kalau Liga Champions kayaknya sama ya, enggak pede lah kalau Liga Champions. Tapi kalau Liga Eropa insya Allah dinasti Arteta ya. Dinasti Arteta mulai. Arteta way. Jadi Arsenal kan sukses sih kan dengan pelatih yang berawalan Ar ya. Arsen, Arteta, Arsafin ya. Arsafin. Yes, ini kita ngobrol sampai terakhir tetap Bram nggak nongol. Iya. Nggak apa-apa lah, mungkin episode berikutnya. Iya, mungkin ini segini aja ya edisi perdana setelah libur gara-gara wabah COVID berbulan-bulan. Masih banyak bahan-bahan yang nggak dikumpulin sehingga bingung mau ngomong apa lagi. Mungkin kita nanti bisa bahas lagi setelah lawan City, ya kan? Kita review gimana hasilnya, apakah kompetitif atau dibantai. Kalau kompetitif berarti kita siapkan pujian-pujian. Ya. Kalau dibantai ya kita siapkan caci maki gitu ya. Oke lah. Oke. Sambil mencari mungkin ada sisi positifnya. Gitu. Betul. Sambil mencari informasi lebih dalam lagi ya, biar caci makinya lebih dalam. Ya mungkin itu. Terima kasih Mas Nasrul sama Mas Yosi. Alhamdulillah kita bisa ya silaturahmi via online gini lah ya. Sambil silaturahmi. Iya. Nanti mungkin edisi berikutnya bisa ngundang yang lain juga, maksudnya untuk nge-review, ya kan? Ya, betul. Paling nggak 4 orang lah. Jadi misalnya jadi arahnya kita review aja. Ada yang nggak bisa nanti bisa saling ngelengkapin. Ya mungkin itu. Terima kasih. Oke. Lagi. Sampai ketemu di episode Arsenal layar kaca berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke.